Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk persiapan kamu dalam menghadapi CBT-UNY. Dan soal kali ini kita ambil dari soal asli tahun 2017-2018. Kita akan bahas di bagian TPA numeriknya. Semoga apa yang kita bahas di video kali ini nanti tidak terlalu jauh berbeda dengan apa soal yang diujikan di hari H sehingga kamu bisa mengerjakan soal dengan baik. Kita bahas dari soal pertama. Bentuk sederhana dari 3x tambah y dikurang 3x tambah z dikurang x kurang 3z. Jadi kita akan kerjakan satu persatu, kita kalikan ke dalam tanda negatifnya. Sehingga kita peroleh 3x ditambah y, negatifnya kita kalikan menjadi negatif 3y, negatif kali z jadi negatif z, negatif kali x jadi negatif x, negatif ketemu negatif jadi positif 3z. Kita akan kelompokkan x dengan x, berarti kita ambil yang 3x ini dengan minus x, kita kurangkan jadinya 3x dikurang x berarti jadinya 2x. Kemudian kita lanjutkan positif y dengan negatif 3y berarti 1y dikurang 3y jadinya kurang 2y. Kemudian sisanya adalah minus z ditambah 3z jadinya positif 2z. Dan kalau kita perhatikan jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan nilai R sama dengan 4, S sama dengan minus 2, dan T sama dengan R tambah S kuadrat, dan U sama dengan R dikurang S kuadrat. Maka di antara pernyataan berikut, mana yang paling tepat atau benar adalah. Jadi kita perhatikan di opsinya adalah membandingkan nilai antara T dan U. Maka kita cari dulu nilai T sama dengan R ditambah S, berarti 4 ditambah minus 2, kemudian dikuadratkan. 4 ditambah minus 2, berarti sama dengan 4 dikurang 2. Maka nilai T-nya adalah 4 dikurang 2, 2 pangkat 2, maka nilai T-nya sama dengan 4. Kita lanjutkan, kita cari nilai U, sama dengan R dikurang S, berarti 4 dikurang minus 2, kemudian dikuadratkan, maka 4 dikurang-kurang jadinya tambah, 4 tambah 2 adalah 6, 6 kuadrat sama dengan 36, nilai T-nya 4, nilai U-nya 36, berarti T-nya lebih kecil dibandingkan U. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 0,2 dan akar pangkat 3 dari Y kuadrat sama dengan 0,2, Y bilangan positif, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini X-nya sama dengan 0,2 dan akar pangkat 3 dari Y kuadrat juga 0,2. Itu berarti karena 0,2 dan 0,2 sama, berarti X juga akan sama dengan akar pangkat 3 dari Y kuadrat. Kita tuliskan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y kuadrat. Kita akan pangkat 3 kan, sehingga X pangkat 3 akan sama dengan akar pangkat 3 di pangkat 3 hilang, jadinya Y kuadrat. Dan kalau kita perhatikan, X di pangkat 3 akan memberikan hasil sama dengan Y kuadrat. Berarti otomatis si Y ini akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai X. Contohnya gini, kita misalkan X-nya itu 4 ya, dan Y-nya itu 8. Kalau 4 pangkat 3, 64, akan sama dengan 8 kuadrat juga hasilnya 64. Berarti X-nya 4, Y-nya kan 8 seperti itu. Kurang lebih pemisahan angkanya seperti itu. Jadi X-nya lebih kecil dibandingkan Y. Jadi kita pilih jawabannya di option C. Karena semakin besar pangkatnya untuk memberikan hasil yang sama, berarti angkanya harusnya semakin kecil. Kemudian kalau misalkan dibalikkan ya, misalkan kita sudah mengerjakan, kita peroleh bentuk misalkan X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 8 misalnya. Karena X pangkat 4 ini pangkatnya lebih kecil, maka nilai si X ini akan lebih besar dibandingkan nilai si Y. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikut. Bentuk sederhana dari X kurang Y dikuadratkan tambah 3XY tambah Y kuadrat kurang 2X kuadrat. Nah, di sini kita mungkin beberapa teman-teman sudah yang sering mengerjakan operasi pengkuadratan seperti ini udah tahu bahwa X kurang Y kalau dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat. Tetapi seringkali ketika kita membuat konten pembahasan tentang persamaan kuadrat dan perkalian-perkalian aljabar seperti ini mesti tanya dari mana munculnya 2XY. Jadi kita akan coba jabarkan satu persatu. Mungkin terkesan lebih lambat, tapi lambat lebih baik dibandingkan salah dalam pengerjaan. Jadi kita akan coba jabarkan. Jadi X kurang Y kuadratnya kita jabarkan jadi 2 kali perkalian X kurang Y dan X kurang Y. Sementara 3XY tambah Y kuadrat kurang 2X kuadrat tidak ada masalah, kita biarkan saja.
Kita kalikan satu persatu, X dikali X jadinya X kuadrat, kemudian X kali min Y jadinya minus XY, min Y kali X jadinya minus XY, minus Y ketemu minus Y jadinya positif Y kuadrat. Kita lanjutkan dengan 3XY tambah Y kuadrat kurang 2X kuadrat. Di penjabarannya kita jumpai X kuadrat dan minus 2X kuadrat. Jadi kalau X kuadrat satu buah dikurangi 2 buah X kuadrat, maka hasilnya adalah minus X kuadrat. Kemudian kita lanjutkan ke XY-nya. Minus XY berarti minus 2, ditambahkan 3, berarti menjadi positif 1, maka positif XY. Kemudian Y kuadrat, kita ketemukan dengan Y kuadrat lagi, maka hasilnya adalah sama dengan 2Y kuadrat. Dan kalau kita perhatikan ternyata tidak ada option yang sesuai untuk persoalan di atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 25. Jika diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X kuadrat dikurang 2XY dikurang 4XZ ditambah YZ adalah titik-titik. Nah, di sini kita jabarkan. X-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 2, dikurang 2 kali X dikali Y, dikurang 4 kali X dikali Z, ditambah Y kali Z. 2 pangkat 2 adalah 4, 2 kali 2 kali 2, 8, ketemu min sama min jadi positif, kemudian dikurang 4 kali 2 kali 2 jadi 16, kemudian min 2 dengan 2 jadinya minus 4. 4 tambah 8, 12, dikurang 16 berarti sama dengan minus 4, dikurang 4 lagi adalah minus 8. Jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 506 dikali 494. Dan di sini kita tidak perlu mengalihkan sebenarnya angkanya berapa. Kita anggap saja ini mendekati 500 dan 500. 5 kali 5 adalah 25. Tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 20 tambah 20. Maka hasilnya yang paling mendekati dengan 250.000. Ya udah kita jawab aja, jawabnya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari 66 2/3% dari 1818. Nah, ini soal yang berkaitan dengan persen kita ubah dulu ya. 3 dikali 66 dapatnya 198 ditambah 2 berarti 200. Maka ini dapatnya 200/3%. Dan persen itu per 100, maka kita tambahkan nolnya di bawah. Dikali 1818. Nolnya 2 dicoret, berarti kita peroleh sama dengan 2/3 kali 1818. Nah, kita bisa saja baginya. Ya. Jadi, kita bagi 3. 1818. Kalau kita bagi 3, berarti sama dengan 1800 ditambah 18 kan. 1800 dibagi 3 jadi 600, 18 dibagi 3 dapat 6, berarti jawabannya adalah 606. Kemudian dikalikan dengan 2, berarti 1212, maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Soal nomor 28 ini harusnya tidak ada permasalahan. 956 dikurang 634 dikurang 906 tambah 1234. Kita bisa kerjakan satu persatu, dikurangkan sesuai dengan apa yang muncul di soal. 956 kurang 634 dikurang 906 tambah 134. Atau kita bisa kelompokkan menjadi seperti ini. 956 dikurang 906, 1234 dikurang 634, supaya lebih enak dalam pengerjaannya. 956 dikurang 906, ini hasilnya jadinya 50. 1234 dikurang 634, 34-nya habis. Berarti 1200 dikurang 600, hasilnya 600, maka jawaban akhirnya adalah 650, jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal nomor 29. Hasil dari 1/3 tambah 2, 2/5 tambah 1, 4/6 kurang 4/15. KPK dari 3, 5, 6, dan 15 kita buat jadinya per 30. 30 dibagi 3 adalah 10, dikali 1 menjadi 10, ditambah bentuk pecahan ini 5 kali 2, 10, tambah 2 adalah 12/5. 30 dibagi 5 adalah 6, dikali 12 jadinya 72. Kemudian ditambah 1, 4/6, 6 kali 1, 6, tambah 4 adalah 10, berarti 10/6. 30 dibagi 6, 5, dikali 10 adalah 50.
Kemudian 30 bagi 15, 2 dikali 4 adalah 8. Jadi kita ubah menjadi satu pecahan dengan penyebut yang sama. Lalu kita tinggal jumlahkan. 10 ditambah 72 berarti 82. Tambah 50, 132. Kemudian dikurang 8 adalah 124 per 30. Kemudian kita bisa sederhanakan bagi 2 bagi 2. Jadi 62 per 15. Dan perhatikan jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 30. Nilai perkiraan dari akar 9.999. Akar yang paling mendekati dengan nilai 9.999 adalah mendekati akar 10.000. Akar 10.000 ini nolnya ada 4, dibagi akar pangkat 2 dibagi 2, berarti jadinya jawabannya adalah 100. Maka kita pilih jawabannya sedikit di bawah 100. Maka jawaban yang terbaik adalah di option D, 99,99. Kita akan lanjut lagi pembahasan soal-soal selanjutnya di video berikutnya. Jadi pastikan kamu sudah like, subscribe, dan mengikuti pembahasan kita untuk CBT UNY. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.